Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Nurdin Samsudin, waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Silakan, Prof. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon di sekretariat atau host jangan banyak device yang berdekatan karena akan membuat echo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terlebih dahulu atas nama presidium kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami menyampaikan terima kasih dan memberi apresiasi kepada FAPI, Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia, atas kerjasama menyelenggarakan webinar ini. Tema yang diangkat yaitu penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia pada era reformasi. Sangat penting dan tepat waktu, terutama di tengah gejala dan fakta bahwa penegakan HAM dan juga pelaksanaan demokrasi menjadi salah satu masalah penting bagi bangsa Indonesia. Tadi Pak Gede Sriana sudah menyampaikan indikator, termasuk juga indikator internasional tentang indeks demokrasi. Pada tahun terakhir ini dapat dikatakan mengalami penurunan, belum sampai ke angka 80 untuk menilai sebuah negara telah melaksanakan demokrasi secara penuh. Secara angka 72 sampai 74, 75 sekarang ini di bawah 80 itu dalam kategori demokrasi semu. Demokrasi. Dan inilah yang kita saksikan amanat reformasi Indonesia 1998, terutama untuk memberikan apa yang disebut dengan kebebasan, political liberty, dan sekaligus juga pelaksanaan HAM yang telah dimasukkan ke dalam Konstitusi Indonesia, ya. Khususnya pasal 28J kalau tidak salah, itu ingin memastikan negara Indonesia yang besar dan majemuk ini dapat mengamalkan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia yang termaktub di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB maupun di International Covenant of Civil and Political Rights sebagai penjabarannya. Dan begitu pula demokrasi yang tanpa bermaksud berlebihan, yang terjadi di Indonesia bukan sekedar deficit of democracy, tetapi demokrasi bankruptcy, kebangkrutan demokrasi. Saya kira indikator selain yang ada di atas kertas dapat kita saksikan, kita alami
dari jarak dekat betapa kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi, freedom of expression itu terpasung di negeri ini. Para aktivis yang kritis, yang bahkan berangkat dari loyal kritisisme, karena loyalitas cinta pada bangsa dan negara, namun kritis, terutama kaum cerdik cendekia, itu kemudian berhadapan dengan satu sikap represif. Dan masalah Indonesia terakhir ini, selama ini, adalah ketakadilan. Ketakadilan yang sangat nyata, terutama dalam penegakan hukum. Inilah yang menjadi kendala besar. Dan tidak mustahil kendala dan masalah ini akan menghambat Indonesia ke arah kemajuan, mencapai cita-citanya sebagaimana yang telah diletakkan oleh the founding fathers and mothers, cita-cita nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Saya tidak ingin memasuki substansi lebih banyak lagi, tapi hanya ingin menyampaikan pikiran, perasaan pribadi, betapa demokrasi dan HAM yang seharusnya koheren itu, justru itulah titik lemah Indonesia. Karena apa yang terjadi, sebagaimana juga sering saya ungkapkan, adanya gelagat konstitusional, kediktatoran konstitusional, yang kemudian bertumpuk dengan apa yang bisa disebut sebagai arogansi kekuasaan. Hari-hari ini kita rasakan itu semua. Bukan hanya penangkapan, penahanan aktivis tanpa alasan yang bisa dibenarkan, tetapi pembantaian, pembunuhan terhadap rakyat warga negara. Ini semua ingin saya akhiri adalah sebuah pelanggaran terhadap konstitusi. Adalah tindakan inkonstitusional, tindakan anti-konstitusional. Dan oleh karena itulah kami dan segenap elemen pendukungnya, semua elemen masyarakat madani yang cinta keadilan, cinta kedaulatan, perlu bangkit bersama untuk berjuang, menegakkan keadilan, menegakkan kedaulatan negeri, meluruskan kiblat bangsa dan negara. Dan inilah sikap dasar kami, sebagaimana maklumat menyelamatkan Indonesia yang dideklarasikan pada 18 Agustus 2020 yang lalu. Oleh karena itu, kepada Pavi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini, dan juga kepada para narasumber, pembicara, pemantik. Saya lihat di daftar ini kelas berat semua ini. Mbak Nur Syahbani, yang saya sudah lama tidak bertemu beliau, ya, sebagai pejuang HAM, juga tentu ya ini Profesor Suteki ini menjadi webinaris yang laris manis. Beliau dengan pikiran-pikiran yang tajam. Ini ada Pak Khudri Sitompul, ya, dosen Fakultas Hukum UI. Ada yang mewakili kami, ya, Profesor Hafid Abbas, tokoh HAM, mantan ketua Komnas HAM, dan sekarang juga menjadi wakil ketua pada komite kerja atau komite eksekutif kami. Dan saya lihat ada Mas Munarman, yang mungkin di tengah keprihatinan mendalam dengan tewasnya 6 mujahid FPI. Juga ada Pak Al-Katiri orang dalam, pun atas nama kami di sini. Dan juga Pak Dedi Haridi dan pembicara-pembicara lain yang saya kira banyak hadir di sini, dan saya ingin mendengar, belajar, dan mengambil manfaat. Mari kita mulai webinar ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan,
keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.